semakin airnya jarang diganti tuh yang penting kualitasnya bagus ya, intinya oke-oke aja gitu. Pada dasarnya sama gitu kan. Kalau lebih ke faktor makanan, terus kayak kalau gue sendiri sih ya, cana biasanya gue taruh di semi outdoor. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now. You look into my eyes and felt a feeling that nothing got it feel like a slim night. Hey, come on closer, now I'm waiting for you, but don't hurry, oh slowly. Oh yeah, the moonlight's surround us. You look into my eyes, together feel so high. To make a way through twilight, my only, my bestie. You come into my life, let me if you want tonight. Little more shining star to the sky, looking high. All the people, you're the one and only you know. Want to be with you, call my name, love. Ooh, somebody else, and that is you. Ooh, falling with you. Not the only Mau one. nanya nih Bang, You already feel it. ini kemarin dari yang hasil juaranya nih ya, dapat juara 3 ya gitu ya. Iya. Itu dari berapa peserta itu? Kalau nggak salah sih, kalau yang untuk kelas senior itu ada 15 peserta. Kelas senior 15 lebih peserta ya. Nah, Kemarin nurunin berapa berapa ikan tuh? kalau nurunin 3 ikan kita, tapi semua kelas, Semua dari kelas, junior, senior sampai jumbo. Berarti masing-masing 1 ikan ya? Iya, Turunin. benar. Itu kalau buat ikan, buat yang layak kontes gitu, itu ada maksudnya ikan-ikan gimana tuh, maksudnya kayak ada terapi khusus apa gimana gitu, apa ciri-ciri khususnya yang layak buat kontes gitu? Sebenarnya tergantung ini sih, apa ikan tuh tergantung pemiliknya juga. Kalau menurut kita bagus, menurut kita layak ya coba ya daftarin gitu kan kalau ada kontes. Cuman kalau menurut saya sih, kalau ikan yang enak dilihat, kalau menurut saya ya itulah mungkin yang bisa jadi kandidat juara lah di kontes. Intinya enak aja dilihat, nggak mesti itu warnanya bagus, bunganya banyak. Kadang yang bunganya banyak juga kalah sama yang biasa-biasa ya, tapi dia enak dilihat gitu. Kalau dari kontes yang kemarin saya lihat sih gitu. Syarat apa kayak kriteria yang buat bisa layak kontes, apa penilaian juri-juri biasanya dia dilihatnya dari segi apa gitu ikan? Kalau penilaian sih yang paling utama itu adaptasi ya Bang, adaptasi ikan. Jadi kalau memang ikan itu bisa adaptasi dengan baik gitu ya menurut saya itu udah poin yang paling besar lah gitu dalam kontes cana kalau menurut saya. Karena dalam kontes itu poin adaptasi itu ya intinya kalau ikan itu bisa diajak interaksi itu kan masuknya udah bisa adaptasi, terus mentalnya juga otomatis juga ikut bagus gitu kan kalau adaptasi bagus, mental juga udah ikut, otomatis warna dia juga bakalan lebih bagus lah gitu. Kalau yang lain sih kayak bunga atau warna bar itu sih nggak terlalu banyak lah gitu ya poinnya. Yang intinya yang paling utama itu ya kalau menurut saya adaptasi sama mental sih. Adaptasi sama mental. Iya. Kalau sebelum kontes gitu ada kayak terapi khusus nggak ikan kayak seminggu biasa berapa hari sebelumnya gitu yang buat mau dikontesin gitu? Oh kayak treatment Apa, gitu ya? iya treatment apa kayak dari segi makan apa biasanya kan ada yang suka apa ya kalau arwana tuh pernah dengar dipuasain dulu gitu ya nggak salah. Paling kalau treatmentnya sih sama, kalau semua ikan mungkin sama ya, karena kan dia sebelum dibawa ke kontes itu istilahnya harus dipuasain dulu. Sama sih semua ikan juga. Paling ya itu kalau misalnya kayak cana kan dia kan biasanya pakai substrat itu pasir ya, biasanya sehari-harinya. Cuman kalau gua sih biasanya sebelum
lomba gitu kan, kayak kemarin sebulan sebelum lomba itu pasirnya gue angkat gitu biar dia terbiasa lah tanpa pasir, karena kan di tempat kontes itu kan dia nggak pakai pasir. Abang selain buat hobi ada jual beli atau gimana itu? Kebetulan sih kalau gue sih pure hobi ya awalnya ya, hobi bener-bener hobi gitu kan. Jual beli sih awalnya sih enggak lah gitu kan, cuman karena sama temen gue nih lah, akhirnya kata dia, bang ini kan udah banyak banget gitu kan, kenapa nggak diseleksi aja gitu kan, yang bener-bener bagus kita keep, yang biasa-biasa kita keluarin aja. Nah dari situlah akhirnya kita jadi ya kita ada jual juga lah gitu sebagian gitu. Tadi gue sempat denger nih waktu sebelum mulai tag video, sempat denger awalnya kan lu main arwana ya? Ya awalnya arwana. Itu gimana ceritanya bisa jadi main cana ini? Jadi gini, awalnya emang gue tuh hobi di arwana, waktu itu hampir di rumah ini tuh semuanya hampir arwana lah gitu sebelum adanya cana gitu kan. Awal mula iseng lah nih karena ngeliat video-video di YouTube lah gitu, kok cana lumayan bagus ya gitu. Yang paling pasti kalau hobi pertama tuh cana pasti dia milihnya impor kan. Akhirnya pas pertama gue melihara impor dulu tuh, impor 1, 2, 3 sampai ada 5 ekor. Nah yang ngeracunin nih kebetulan yang ada di sebelah gua gitu kan, yang ngeracunin cana awal mulanya. Karena impor itu gua nggak bisa ngerawatnya nih, sering mati lah, kena jamur lah, inilah itulah. Berawal mulanya dia bilang, bang maru lebih bagus loh yang lokal gitu. Gua bilang kan, maru kayak biasa aja gitu kan. Pas gua diajak sama dia ngeliat bener-bener maru bagus tuh warnanya, dari situlah. Jadi sekarang tuh kayak lebih proper ke maru lah semuanya gitu di rumah ini, jadinya banyak hampir 90% jadi maru gitu, cana maru gitu dah. Dan arwana tuh jadi malas-malasan sih, dibilang malas-malasan sih enggak gitu, cuman kayak lebih waktu kan lebih banyak otomatis. Kalau arwana tuh kan ganti air harus rutin, perawatan yang lain. Kalau cana kan ya istilahnya lo taruh di ember juga nggak usah pakai air, nggak usah pakai aerator atau mesin juga hidup gitu. Akhirnya ya udah arwana gua kurangin, semuanya jadi cana. Oh berarti kalau masalah perawatannya masih lebih nggak ribet ya kalau cana ya dibanding sama arwana? Jauh banget bang. Cana tuh sama arwana bener-bener jauh gitu. Kalau arwana tuh emang bener-bener kita harus lebih perhatian lah terhadap ikannya gitu kan. Kayak air kurang bagus harus sering dikuras atau apa gitu. Karena pernah ngalamin juga mati lah gitu supret, waktu itu supret gua cuman gara-gara hal sepele sih gitu kan, karena filternya jarang dibersihin tuh, penyakit jamuran sampai mati. Kalau cana sih menurut gua semakin airnya jarang diganti tuh yang penting kualitasnya bagus ya, intinya oke aja gitu. Depannya kalau ada kontes-kontes lagi kayak tetap lanjut lagi, masih mau ikut lagi ya? Insya Allah kalau istilahnya kalau partner nih mendukung mah ikut aja. Kebetulan kan gua sehari-hari memang bener-bener jarang ngeliat ikan gitu ya, terus jarang di rumah juga. Paling ya partner inilah yang banyak bantu nih dalam perawatan apa segala macam, juga dibantu juga sama dia. Kadang kalau gue lagi pergi keluar kota atau kemana banyak dibantu lah sama dia kayak gitu. Tapi sampai saat ini kan jenis cana kan banyak banget nih bang ya? Iya. Ada nggak yang masih kepengen sampai sekarang belum kesampaian? Kalau kepengen sih paling ya intinya paling kalau menurut orang sih katanya Barca ya yang paling bagus gitu ya. Kepengen sih Barca, cuman lagi istilahnya gue lagi pengen nyiapin tempatnya dulu gitu kan. Kebetulan kan di bawah juga istilahnya tempat yang sekarang cana gue tuh bukan tempatnya gitu, belum rapi lah gitu. Kalau memang tempatnya udah siap, udah rapi, galeri gue udah jadi, ya paling nanti gue bakalan nge-keep Barca cuma buat display aja sih gitu. Oh berarti yang belum kesampaian itu Barca ya? Karena tempatnya sih itu belum ada. Jadi gue mau nanya ke Acuy ini. Cuy, lu kan dulu kan gue taunya lu pemain sepatu cuy. Ini gimana ceritanya bisa jadi main cana ini? Ya memang kan gue tahu sendiri kan, gue dari kecil juga emang sukanya ngubek ya kan. Orang-orang komplek juga manggilnya kan Agus Nelayan. Udah hobi ikan. Dulu memang awal mulanya sih sekedar melihara aja, hobi, dan niat untuk jualan ikan gitu kan. Terus awal mula main ke rumah temen, di sana mulai deh tuh dikenalin sama yang namanya gabus cana.
sampai ditawarin kan melihara gabus aja. Gabus ngapain sih? Lagi itu masih seneng-seneng yang peacock bass, arwana. Nah, mulai dari teman itu deh tuh yang mulai ngeracunin gabus cana. Banyak keuntungannya juga sih melihara cana. Satu, mati lampu kita kalau lagi di kerjaan nggak was-was ya kan. Betul loh. Nggak pakai media filter juga ikan kuat. Banyak poin lebihnya lah melihara cana itu timbang ikan-ikan yang lain. Nggak manja, Mungkin beda-beda. Ini pertanyaan terakhir nih. Ini cuma mau nanya nih, ada nih treatment khusus ada nggak nih kira-kira? Kalau kan mungkin sekarang banyak yang hobisnya, yang penghobi daripada cuman sekedar miara aja ya kan, kalian kan bisa buat dikontesin biar makin banyak pesertanya ya gitu. Jadi treatment khususnya ada nggak tuh kalau buat di cana gitu? Sebenarnya sih kalau treatment khusus sih ada ya, konsepnya sama lah gitu, semua ikan ya, mau cana mau arwana pada dasarnya sama gitu kan. Kalau lebih ke faktor makanan, terus kayak kalau gue sendiri sih ya, cana biasanya gue taruh di semi outdoor. Biar istilahnya warna sama bunga tuh lebih cepat keluar lah gitu. Cuman ya resikonya gitu aja, air cepat keruh. Cuman kalau untuk makanan sendiri sih paling ya gue sama aja sih kayaknya sama kiper yang lain ya, kayak cacing, udang, dan yang lain-lain lah sih, paling treatmentnya itu aja sih. Gitu. Itu kalau udang bener tuh, udang buat naikin warna atau gimana itu? Kalau udang sih bener, karena kan ya? udang istilahnya buat arwana juga kan orang biasanya pada pakai udang tuh ya. Jadi kayaknya hampir semua sih sama ikan gitu. Kalau makan udang kayaknya warnanya bisa naik gitu. Mungkin nih Bang Acoy ada yang mau disampaikan lagi, mungkin treatment dia beda atau sama gitu kan. Nah, kalau menurut lo sendiri gimana cuy? Sama sih, intinya kan ikan kan butuh kadar protein yang tinggi juga tuh buat naikin bunga. Untuk si cana maru itu sendiri, seperti cacing proteinnya lumayan tinggi tuh. Terus juga yang sekarang kan yang lagi ngehit tuh maggot, itu juga katanya sih proteinnya tinggi juga. Dan walaupun dikasih banyak makan pakai maggot, nggak mempengaruhi ke postur badan sih, nggak bakal bikin gemuk sih kalau dari hasil yang udah ya. Iya, sama ini ya, cana tuh istilahnya nggak boleh keseringan dikasih makan lah gitu ya. Intinya jangan kayak kita samain sama ikan biasa lah gitu kan. Misalnya ikan biasa setiap hari kita kasih makan sehari 2 kali. Kalau untuk gue sendiri sih biasa sih seminggu itu 3 kali lah kurang lebih. Oh, berarti nggak tiap hari ya makannya? Enggak, soalnya kan kalau tiap hari kan dia badannya jadi gendut tuh, kurang enak kan, mempengaruhi istilahnya geraknya. Estetikanya kurang enak lah gitu dilihatnya kan. Kalau dia badannya proporsional kan enak tuh, geraknya kan, berenangnya juga enak, terus mentalnya juga jadi lincah gitu lah. Terus ketemu orang jadi galak gitu, minta makan gitu. Oh, selama ini gue sih taunya cana tetap ngasih makannya tiap hari itu. Oh gitu ya. Jadi tergantung dari kipersnya sendiri. Iya. Mau fokus di mana dulu nih, mau naikin bunga atau warna dulu, harus ngalah di salah satu, nggak bisa bareng-bareng mau naikin bunga mau naikin warna. Jadi kalau misalkan mau naikin bunga dulu nih, ya otomatis kita main di air bening dulu. Air bening, lampu juga standby buat naikin bunga untuk si cana itu. Misalkan warnanya udah naik, air kuras 3/4-nya masukin air baru lagi. Kalau dari saya sih kayak gitu untuk treatment naikin bunga. Masing-masing orang sih beda-beda gitu ya, tergantung cara perawatnya dia, terus kayak moodnya aja, maunya kita aja kan, istilahnya ya ikan-ikan kita bereksperimen sendiri kan nggak masalah gitu kan. Ini mungkin Warna ya tinggal pekatin ke tampang aja. Ini mungkin jadi ntar kalau mamanya ada yang mau nanya-nanya bisa langsung DM ke Instagram aja ya. Iya. Instagramnya apa namanya? Predator Fish Street. Predator Fish Street. Iya. Cuy, Instagramnya cuy. Kayaknya sementara sih itu aja dulu bang ya. Iya boleh. Tetap semangat bang. Siap.